Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahila Utami dari Prodi PAI 22. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PKN dosen pengampu Haji Silvi Herawati MM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Untuk mengetahui apa itu wawasan Nusantara, di sini saya akan menjelaskannya dengan lebih rinci. Baik, selanjutnya yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budayanya serta dengan memanfaatkan kondisi dan konsentrasi geografinya dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Jadi, wawasan Nusantara itu bisa disebut dengan cara pandangnya bangsa Indonesia yang serba Nusantara dalam dunia yang serba berubah berdasarkan Pancasila dan UUD-nya yang memperhatikan sejarah dan budayanya. Nah, kemudian ada hakikat wawasan Nusantara. Di sini, hakikat dari wawasan Nusantara itu ialah cara pandangnya bangsa Indonesia tentang ciri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konsentrasi geografi dengan cara menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian ada juga prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara itu ialah tumpuan berpikir, tumpuan berkehendak dalam bertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional menurut konsep dasar wawasan nasional bangsa Indonesia. Nah, yaitu wawasan Nusantara yang tidak lain dari batu bangun wawasan nasional bangsa Indonesia. Nah, dari prinsip wawasan Nusantara itu ada juga yang harus dipertahankan dan ditegakkan. Yang pertama itu ada kesadaran akan kepentingannya bersatu agar dengan itu dapat dihimpun dan dipadukan segenap bangsa. Nah, dari prinsip wawasan Nusantara itu ada juga prinsip yang harus dipertahankan dan ditegakkan. Yang mana yang pertama itu adalah kesadaran akan pentingnya bersatu agar dengan itu dapat dihimpun dan dipadukan segenap daya mampu yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, dari konsep persatuan dan kesatuan. Nah, yang keduanya yaitu prinsip persatuan dan kesatuan bangsa agar dengan itu dapat dipertahankan jati diri dan ikatan batin bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang disegani. Nah, konsep itu dari konsep kebangsaan. Dan yang ketiga ada konsep kesatuan wilayah nasional agar dengan itu dapat dijamin keutuhan ruang hidup dan sumber kehidupan bangsa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Atau konsep itu juga dari konsep negara kepulauan. Yang keempat, ada kesatuan bangsa Indonesia dengan tanah airnya agar dengan itu dapat dijamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Itu pun dari konsep geopolitik. Yang terakhir ada konsep kesatuan dalam kemajemukan agar dengan itu bangsa Indonesia dapat tetap bersatu walaupun dengan latar belakang berbeda-beda untuk menjamin harkat dan martabat kemanusiaan.
dengan itu bangsa Indonesia. Ada pula asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu ialah ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, yang harus ditaati, yang harus dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia atau suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Ada pula asas wawasan Nusantara tersebut berupa 1. Kepentingan yang sama yang meliputi ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama ada fungsi dari wawasan Nusantara itu. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi atau dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan atau keputusan maupun tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir ada tujuan dari wawasan Nusantara itu bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, dan daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi wawasan Nusantara.